Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-27. Pucat pasi orang-orang yang semula kalap dan telah melampiaskan amarah kepada orang yang tak dikenal, yang kini tak bisa lagi dikenali wujudnya itu. Bibir korban pengeroyokan itu pecah, putih matanya menjadi merah, dan dari kening darah mengalir deras. Dia Pitaloka menjatuhkan tatapan matanya kepada seseorang lelaki yang di tangannya masih menggenggam sebuah batu. "Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," kata dia Pitaloka, yang membuat orang itu kaget luar biasa. "Dan kamu juga, kamu, terus kamu, siang ini juga datang ke istana menghadap Tuan Panji Melong untuk minta diadili," ucap pasi orang-orang yang semula mengeroyok Riung Sedatu itu. Mereka sama sekali tak mengira Sekar Kedaton sendiri yang langsung memerintahkan kepada mereka untuk menghadap Panji Melong, pejabat istana yang berkedudukan sebagai adiaksa yang akan menjatuhi mereka hukuman. Riung Sedatu berusaha menahan diri, akan tetapi tatapan matanya makin berkunang-kunang. Segala yang dilihatnya mengombak, makin kabur dan makin kabur. Riung Sedatu kehilangan kesadaran melihat lelaki yang babak belur dikeroyok itu pingsan. Dia Pitaloka panik. "Aduh, bagaimana Teh Ihai?" tanya dia Pitaloka citra resmi kepada abdi yang selalu mengikuti kemanapun langkahnya. Ihai Nirasari tak kalah panik, namun Ihai Nirasari tak tahu apa yang harus dikerjakan. Dari tiada ke ada itu mengombak, dari tidak jelas menjadi jelas, itu pun terjadi. Wajah di depannya itu sungguh sangat cantik, senyumnya merekah, tetapi bukan dari jenis senyum yang menantang dan menjanjikan gairah. Senyum itu penuh teka-teki, tentu karena senyum itu hanya sebuah lukisan tangan seseorang laki-laki yang tangannya amat lincah dalam menari menyapu kuas. Orang yang sedang menguratkan gagasannya di atas kain berwarna putih yang direntang dengan tali taki pada bagian kelilingnya agar menegang itu tentu orang yang sangat menguasai sifat dan leku-leku tubuh manusia, mampu mempertegas bagian yang menonjol sebagaimana ia mampu membedakan mana bayangan terang dan mana bayangan gelap. "Kalau aku boleh tahu siapa namamu di sana?" tanya Riung Sedatu yang tak pelak pasti mengganggu pemusatan perhatian yang dilakukan orang itu. Lelaki berambut lebat berurai, tak ubahnya dirinya itu tidak menoleh. Perhatiannya masih tetap terpusat pada apa yang ia lakukan. Tanpa menoleh, ia memberikan jawaban. "Namaku Saniscara, Risang Sanistara Patiawura." "Namamu?" balas orang yang sibuk menorehkan gambar yang masih berupa rancangan itu. Setiap kali menghadapi pertanyaan macam itu, Sedatu selalu bingung. "Nama asliku atau dari mana aku berasal, aku tidak tahu," kata Sedatu. "Namun seseorang di alas roban memberi nama Riung Sedatu. Panggil saja aku dengan nama itu." Bagi orang lain, jawaban yang diberikan Riung Sedatu itu pasti terasa aneh dan akan dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Namun Saniscara tidak menggubris kejanggalan itu. Ia masih larut dengan pekerjaan yang harus dituntaskan. Riung Sedatu memperhatikan bagaimana orang itu bekerja, bagaimana tangannya tak henti-hentinya menari, penuh keyakinan serta tanpa keraguan, dan hasilnya memang luar biasa. "Wajah siapa itu?" tanya Riung Sedatu. Saniscara berputar, kali ini dengan seluruh tubuhnya. "Tak bisakah kau berhenti menggangguku? Semua orang di kerajaan Sundagaluh ini tahu siapakah pemilik wajah ini,"
Balas Saniscara. Riung Sedatu tidak merasa tak nyaman oleh jawaban ketus itu. Kalau aku bisa menjawab, apa keberatanmu menjawab pertanyaan sederhana itu? Tanyanya. Saniscara kembali memusatkan perhatiannya. Namanya Dyah Pitaloka. Lengkapnya Dyah Pitaloka Citra Resmi, ya gadis tercantik di seluruh jagat raya ini. Tak seorang pun yang mampu menandingi kecantikannya. Tak juga para bidadari di langit, apalagi para gadis yang tinggal di bumi. Di Majapahit sekalipun, tak ada yang bisa mengembari kecantikannya. Anak-anak Ratu Sri Gitarja dan anak Ratu Dyah Wiyat yang katanya cantik seperti bintang, tak ada apa-apanya, tak ada yang bisa menandingi, kata Saniscara. Memperoleh jawaban itu, Riung Sedatu seketika memejamkan mata. Nama-nama yang baru saja disebut lawan bicaranya itu segera menyelinap ke dalam benaknya. Cekatan Sedatu menelusuri nama-nama itu. Ia merasa pernah mengenal nama-nama itu. Akan tetapi, upaya penelusuran untuk menguak wilayah selanjutnya buntu. Riung Sedatu tidak mampu mendapatkan jejak yang lebih terang. "Kamu kenapa?" tanya Saniscara. Riung Sedatu menyeringai. "Tidak apa-apa," jawabnya perlahan. Tak ada pembicaraan lanjutan karena Riung Sedatu kemudian memilih diam ketika kepalanya mulai terasa pening dan berkunang-kunang. Risang Saniscara Patia Wurat bekerja bagi orang yang kepanjingan demit. Saat Saniscara menyempatkan memejam adalah dalam rangka mengenang kembali raut wajah amat cantik yang pernah dilihatnya. Ingatan atas wajah itu sangat diperlukan untuk bisa menuangkannya ke dalam gambar yang dibuatnya. Saniscara makin larut dan tak peduli meski kesibukannya mengundang rasa ingin tahu banyak orang. Dua orang gadis yang sedang melintas tak kuasa menahan ayunan langkah kakinya untuk berbelok. "Wah, bagus sekali, seperti manusia sungguhan," letup gadis pertama. Saniscara hanya tersenyum memperoleh pujian itu, akan tetapi ia tidak berbicara apapun dan tetap memusatkan perhatian pada pekerjaannya. Gadis kedua menjadi gagap, ia kehilangan kelancaran berbicaranya. "Kamu kenapa?" tanya gadis pertama yang merasa heran. Bukankah terbata ia berbicara dan akan menyebut sesuatu, tetapi tidak berhasil. "Bukankah apa?" tanya gadis pertama. Dengan bersusah payah, gadis kedua yang mendadak menjadi gagap itu berhasil menyebut sebuah nama. "Gusti Ayu Pitaloka." Jawaban itu mengagetkan gadis pertama dan mendorongnya untuk memperhatikan dengan lebih cermat seksama. "Kau benar," jawab gadis pertama dengan jantung berdebar dan isi dada mendadak meluap. Dua gadis itu, Wisnandini dan Nanden Pritaya, terbungkam mulutnya melihat lelaki itu sedang melukis kecantikan sang Sekar Kedaton Sunda Galuh. Segera memunculkan pertanyaan atas dasar dan maksud apa orang itu melukis Dyah Pitaloka. Di samping harus diakui, lelaki pemilik rambut legam yang dibiarkan terurai itu memiliki bakat yang luar biasa. "Paman, boleh mengganggu sebentar, Paman? Aku hanya ingin bertanya," berkata Nanden Pritaya. Saniscara menghentikan pekerjaannya dan menoleh. Meski pelukis itu telah berusia hampir 40 tahun, orang itu memiliki pesona yang sangat menyengat. Wajahnya tampan dengan gigi putih bersih dan tampak rapi, membuat malu Nanden Pritaya yang meski seorang gadis, giginya tidak rapi. "Apa?" balas Saniscara dengan nada agak kasar. Terlontar itu mungkin karena rasa kurang senangnya, kesibukannya terganggu. Nanden Pritaya maju selangkah diikuti Wisnandini. "Wajah siapa sedang paman gambar ini?" tanya Nanden Pritaya. Saniscara memberi jawaban yang sama sebagaimana jawaban yang ia berikan kepada Riung Sedatu. "Semua orang di Sunda Galuh tahu siapa pemilik wajah ini," jawabnya. Nanden Pritaya membutuhkan jawaban yang pasti.
Menurutku itu wajah Sekar Kedaton sudah galung, ucapnya. Saniscara berada antara tersenyum dan tidak. Raut wajahnya memberi gumpalan teka-teki. Benarkah itu wajah junjungan Dyah Pitaloka, Paman? Kali ini Uis Nandini bertanya lebih tegas dengan menyebut sebuah nama. Jawaban yang diberikan Saniscara menyebabkan isi dada Uis Nandini dan Nanden Britaya menggemuruh. Di Taman Sari Istana Surawisesa, Sekar Kedaton Dyah Pitaloka Citra Resmi masih belum mampu menghapus kenangan akan bencana yang menimpanya saat ia melakukan penyamaran di tengah pasar. Dyah Pitaloka tak mampu melupakan bagaimana dengan mendadak orang tidak dikenal itu menarik kalung yang dipakainya dari belakang. Kalung itu putus dan dalam waktu sekejap pelakunya lenyap, tak ketahuan jejaknya. Emban Ihai Nirasari yang menemaninya saat berada di pasar menyarankan agar Sekar Kedaton melaporkan kejadian yang menimpanya. Akan tetapi Dyah Pitaloka tidak dengan segera memutuskan, jika kejadian itu dilaporkan kepada Sang Prabu, pasti Sang Prabu akan marah dan terkejut mengetahui Dyah Pitaloka kelucuran di tengah pasar tanpa pengawalan. Tidak, aku tidak akan melaporkan kejadian itu kepada Ayahanda Prabu, kata Dyah Pitaloka amat yakin. Namun, Ihai sangat tidak sependapat. Penjahat itu terlalu berani dan kurang ajar, Gusti Ayu, kata Ihai Nirasari. Pelaku perampasan itu harus mendapatkan hukuman karena yang dijarah adalah perhiasan milik Tuan Putri. Bagaimana perbuatan itu bisa dibiarkan? Dyah Pitaloka menggeleng. Tidak, jawabnya tegas. Ayahanda Prabu Maharaja pasti marah mengetahui aku keluyuran di pasar tanpa pengawalan. Sudahlah Ihai, lupakan apa yang terjadi di pasar itu. Pembicaraan antara kembang istana Surawisesa dan abdinya itu terhenti ketika dari halaman samping terlihat Emban Uis Nandini dan Nanden Britaya datang membawa bungkusan berisi pakaian. Itulah pakaian khusus yang harus dikenakan Sekar Kedaton pada saat menerima tamu penting dari Jawa nanti. Ibu Ratu Permaisuri yang memberitahu dan meminta Dyah Pitaloka untuk mempersiapkan diri. Pakaian terbaik dengan bahan terbaik pun dipesan. Namun, baik Uis Nandini maupun Nanden Britaya tidak berbicara soal pakaian yang telah diambilnya. Dari jauh Uis Nandini dan Nanden Britaya sudah menyembah. Lalu ketika mendekat, tubuh mereka sedikit merendah dan kepala menunduk. Ketika berada dalam jarak yang sudah dekat, mereka bersimpuh dan kembali menyembah. Kedua gadis yang melihat bagaimana Saniscara melukis itu merasa lebih penting mendahulukan melaporkan tentang lukisan yang dilihatnya daripada tugas yang telah dilaksanakannya. Mohon ampun Tuan Putri, bolehkah hamba melaporkan sesuatu? Tanya Nanden Britaya. Dyah Pitaloka segera memangkas lamunannya agar tidak terlalu jauh melayang. Ya, balasnya. Di tepi jalan di seberang istana, hamba melihat seorang lelaki yang mengaku bernama Saniscara sedang melukis. Lukisan orang itu menyebabkan hamba amat kaget dan harus melaporkan kepada Tuan Putri karena orang itu mungkin melukis tanpa seizin Tuan Putri, kata Nenden. Dyah Pitaloka merasa laporan pelayannya itu terlalu berlebihan. Kenapa kau ini? Balas Dyah Pitaloka. Siapapun boleh melakukan itu tanpa harus meminta izin kepadaku. Orang boleh melukis bentuk istana, orang boleh menggambar bukit dan gunung-gunung yang membayangi istana Surawisesa tanpa harus meminta izin padaku. Balas Dyah Pitaloka. Uis Nandini dan Nenden Britaya saling pandang. Orang itu melukis wajah Tuan Putri. Dalam lukisan itu, wajah Tuan Putri tampak cantik sekali. Orang itu melukis tubuh Tuan Putri sedikit berlebihan. Mungkin karena latar belakang seleranya, lukisan itu jauh lebih montok. Kali ini Uis Nandini yang berbicara. Dyah Pitaloka Citra Resmi tidak sedang memusatkan perhatian pada persoalan yang dibawa dua emban pelayannya karena betapa sulit ia melupakan tindakan kurang ajar yang dilakukan penjahat yang merampas kalungnya.
Saat Dyah Pitaloka menelan laporan itu dengan utuh, kagetnya muncul belakangan. "Apa kau bilang?" tanya Dyah Pitaloka. "Ada orang yang menggambar wajah Tuan Putri. Hasilnya sebuah lukisan yang amat cantik. Namun secantik apapun hasil lukisan itu, masih kalah cantik dari wajah Tuan Putri." Nandini menjelaskan. Dyah Pitaloka Citra Resmi bergegas bangkit. "Siapa nama orang itu?" tanya Dyah Pitaloka. "Hamba Tuan Putri," jawab Nenden Pritaya. Dyah Pitaloka merasa penasaran. "Di mana?" tanya anak Raja Sunda Galuh itu. "Hamba Tuan Putri," jawab Nenden Pritaya. "Orang itu sekarang berada di seberang istana." "Aku akan lihat," kata Dyah Pitaloka tak sabar. Dyah Pitaloka Citra Resmi bergegas berganti pakaian sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan jenis pakaian khusus untuk berkuda, Dyah Pitaloka yang semula jelita berubah menjadi gagah. Dengan ayunan langkah lebarnya, Dyah Pitaloka melintas ke belakang istana menuju kandang kuda. Tidak berapa lama kemudian terdengar derap kuda yang menggetarkan udara. Andai kata Dyah Pitaloka memilih lewat pintu gerbang depan, para prajurit yang sedang melakukan pengawalan tidak akan membiarkan Sekar Kedaton pergi tanpa perlindungan. Dyah Pitaloka tidak mengambil arah terdekat menuju tempat yang disebut pelayannya, namun ia memilih melewati jalan memutar agar tidak berpapasan dengan para prajurit. Ternyata Dyah Pitaloka yang muncul dari ujung jalan kecil di seberang istana tidak menemukan orang yang dicarinya. Tentu Dyah Pitaloka Citra Resmi tidak menemukan pelukis yang diceritakan Nenden, karena orang itu telah meninggalkan tempat itu. Dyah Pitaloka Citra Resmi mengarahkan perhatiannya ke arah kanan dan kiri, namun di sepanjang jalan raya tidak tampak orang yang diceritakan dua abdinya. "Mana pelukis itu?" tanya Dyah Pitaloka kepada diri sendiri. Menilik jarak diterimanya laporan itu, tentu pelukis itu pergi belum terlalu lama. Dyah Pitaloka memutuskan untuk menarik kendali kudanya dan berderap ke arah kanan. Meski seorang gadis kemampuan Dyah Pitaloka berkuda tidak kalah dari lelaki sebagaimana cara pandangnya ke depan, ia tak mau kalah dari lelaki. Dengan cepat kuda jantan yang ditungganginya melesat ke arah barat dengan harapan ia temukan jejak pelukis yang diceritakan Nenden Pritaya dan Uis Nandini itu di sana. Tetapi telaga Jalatunda yang dikelilingi Nyur Melambe, Risang Sanistara, Patiwara pindah tempat. Telaga itu berada dekat dengan sumur Jalatunda. Laki-laki usia 40 tahun itu memperhatikan alam di sekelilingnya dan mencoba membaca gagasan apa yang bisa diambil dari tempat itu. Sambil bersiul, Risang Sanistara, Patiwara mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Gulungan kain dibukanya kembali dan direntan menggunakan tali yang dikaitkan di sekeliling kain itu. Telaga indah di depannya menumbuhkan gagasan di benaknya. Wajah cantik kembang istana Surawisesa yang rambutnya dibiarkan terurai akan diberi latar belakang telaga dengan air yang tenang dan bercahaya. Sang surya bergerak makin tinggi, menyebarkan panasnya yang merata ke permukaan bumi. Sanistara kebagian kehangatannya, ia tidak peduli meski peluhnya terpancing keluar. Tangannya terus bergerak menari-nari. Sesekali ia bahkan melenguh, menjadi pertanda ia benar-benar sedang berada dalam keadaan sepenuh hati. Perhatiannya tak tersisa. "Kau bawa aku kemari?" Terdengar suara memecah keheningan. Pertanyaan itu berasal dari mulut Riung Sedatu. Sanistara tidak menjawab. "Di mana kita?" tanya Sedatu sekali lagi. "Perhatikan sendiri," balas Sanistara. "Perhatikan di mana kita sedang berada." Riung Sedatu menghirup tarikan napas berat untuk dan atas nama kebingungannya menyadari ia kembali berada di tempat yang tidak dikenalnya. Riung Sedatu memperhatikan telaga di depannya. Berlahan ia mengarahkan pandang matanya ke apa yang dikerjakan Sanistara. "Kenapa kau bawa aku kemari?" tanya Sedatu. Sanistara tidak menjawab. Pertanyaan macam itu
telah didengarnya berulang kali, dan jika diulang-ulang terus, tentu terasa membosankan. Seharusnya aku pulang, desah Sedatu. Pulang kemana? Balas Saniscara. Apa kau sudah menemukan arah yang harus kau tempuh untuk pulang? Sedatu sadar bahwa ia memang belum berhasil menemukan arah pulang. Akan tetapi, sejak berurusan dengan Saniscara, ia merasa kehilangan kebebasannya. Ia terpasung dan tak lagi bisa bergerak bebas, seolah ia adalah bayangan yang harus mengikuti kemanapun Saniscara pergi. Larut bagi kesetanan, Saniscara kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak sadar ada yang memperhatikan apa yang dilakukannya itu. Dari balik semak, sepasang mata indah mengikuti apa yang ia perbuat. Pemilik semasang mata indah itu akhirnya mengakui kebenaran laporan yang diterimanya dari 2 orang emban yang bertugas melayaninya. Lukisannya itu indah sekali, gumamnya dalam hati. Dia Pitaloka terus mengamati apa yang dilakukan pelukis itu, yang terbukti benar sedang menjadikan dirinya sebagai sosok yang sedang dilukis. Dia Pitaloka Citra Resmi akhirnya tidak mampu menahan diri. Ia berniat keluar dari persembunyiannya dan mewartakan kehadirannya. Akan tetapi, apa yang dilakukan pelukis itu menyebabkan ia membatalkan niatnya. Tiba-tiba Saniscara berteriak sangat lantang dan dengan sengaja ditujukan pada telaga luas yang membentang di depannya. Citra Resmi, aku mencintaimu. Dia Pitaloka menggigil mendengar teriakan lantang yang dilontarkan dengan amat kasar itu. Dia Pitaloka mendekat dan berusaha menguasai diri. Ini jelas baginya, laki-laki yang sedang menjadikan dirinya sebagai sasaran lukisan itu suka padanya. Laki-laki itu jatuh cinta kepada dirinya. Setelah menimbang dengan cermat dan seksama, dia Pitaloka memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dengan mengendap-endap, ia bergerak menuju ke tempat kudanya disembunyikan. Jantung gadis itu berdebar melebihi pengalaman ketika ia dijahati orang di pasar. Siapa orang yang sedang jatuh cinta kepadaku itu? Tanya gadis itu dalam hati. Nenden Pritaya dan Wisnandini bergegas menyongsong. Ketika dia Pitaloka pulang, cekatan Nenden Pritaya menerima tali kekang kendali kuda dan membawanya ke kandang. Ihan Nirasari yang keluar dari pintu samping bergegas menyembah dan ikut bergabung. Bagaimana Tuan Putri? Tanya Wisnandini. 3 gadis cantik berusia sebaya yang melayani dia Pitaloka itu merasa heran melihat betapa pucat wajah junjungannya. Pasti telah terjadi sesuatu yang luar biasa yang membuatnya kebingungan. Aku tidak menemukannya di depan alun-alun. Ia menggambarku di tepi telaga, ucap dia Pitaloka. Dia Pitaloka rupanya masih berusaha mendamaikan diri. Apa yang menyebabkan Tuan Putri ketakutan? Apa orang itu membahayakan Tuan Putri? Tanya Nenden Pritaya. Ketika gadis cantik itu menunggu jawaban, namun dia Pitaloka bergegas masuk ke lingkungan Taman Sari dan langsung menuju dapur. Nenden bergegas berlari-lari kecil. Uis dan Ihai mengikuti dari belakang. Di dapur dia Pitaloka menenggak air dingin dari dalam kendi. Aku mengintip orang itu. Memang benar, ia sedang melukisku. Sungguh, lukisan yang amat indah. Aku digambar dengan latar belakang telaga. Oleh rasa penasaranku, aku berniat menemuinya. Tetapi, tiba-tiba ia berteriak. Teriakan yang mengagetkan aku, benar-benar merontokkan jantungku. Dia Pitaloka bercerita. Wisnandini dan Pritaya menempatkan diri di depan dia Pitaloka ketika anak Raja Sunda Galuh itu berbalik dan masih berusaha menata degup jantungnya yang berlarian kencang. Apa yang diteriakan orang itu? Tanya Ihan Nirasari. Orang itu berteriak, Citra Resmi, aku mencintaimu. Jawab dia Pitaloka. Ruang yang menjadi bagian dari Taman Sari itu hening. Dia Pitaloka tak kunjung mampu menguasai diri. Teriakan ungkapan perasaan cinta yang dilontarkan orang yang melukisnya itu sungguh menakutkan. Luapan perasaan itu
sebagai sebilah pisau yang sangat tajam yang diacungkan ke lehernya. Jika pisau itu diayunkan dengan kuat, dengan sekali tebas akan memisahkan kepala dari lehernya. Orang itu menyatakan cintanya kepada Tuan Putri. Tanya Uis Nandini. Dia Pitaloka memandang Nandini dan tak memberinya jawaban. Orang itu tidak tahu Tuan Putri di belakangnya, kata Iheni Rasari. Tetapi jelas bahwa latar belakang apa yang dikerjakan karena ia jatuh cinta kepada Tuan Putri. Berbinar wajah Nenden Britaya dan Uis Nandini. Pengalaman yang diceritakan Sekar Kedaton Sunda Galuh itu sungguh cerita yang indah. Pengalaman yang pasti akan menyebabkan para gadis merasa iri. Sudah lama Nandini menunggu laki-laki menyatakan cinta kepadanya dan akan menjadikan istri. Sekian lama menunggu, lelaki itu masih belum kunjung datang juga. Tuan Putri, kata Iheni Rasari, sebaiknya Tuan Putri melaporkan apa yang Tuan Putri lihat dan alami kepada Paduka Raja, supaya orang itu ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena telah berani menyatakan cinta kepada Tuan Putri. Nenden dan Uis merasa heran, Iheni Rasari memiliki pendapat yang aneh seperti itu. Tak seorang pun di dunia ini yang berhak menghalangi orang menyatakan cinta. Lalu bagaimana kalau aku menerima ungkapan perasaan orang itu? Apalagi ia melakukan itu dengan kesungguhan hati dan sangat jujur. Tanya Dia Pitaloka. Iheni Rasari terbungkam mulutnya. Dia Pitaloka citra resmi sama sekali tidak menyangka ungkapan perasaan pelukis itu membuatnya bingung, selalu terbayang dan tidak mampu mengalihkan perhatian. Celakanya wajah pelukis itu juga menyelinap ke sebagian besar ruang lamunan yang dimilikinya, bahkan merampok ruang mimpi di dalam tidurnya. Ketika memeluk Beling, Dia Pitaloka membayangkan orang itulah yang sedang memeluk dan dipeluknya. Kakang Saniscara, gumamnya menyebut sebuah nama.